Jadi kalau orang senang ya dengan jabatan, merasa gagah, punya jabatan ini itu, hati-hati tuh. Karena aslinya yang benar tuh dengan iman tuh, dengan jabatan tuh bukannya bangga, takut. Sedikit yang takut dengan jabatan itu, betul? Biasanya malah syukuran, padahal kerjanya belum. Jangan bangga dengan status pangkat jabatan, karena bukan itu yang membuat orang mulia tuh, tapi kemampuan mengemban amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilma. Ya Allah, warzuqna fahma. Ya arhamar rahimin, irhamna ya karim. Innaka antas sami'ul alim. Berkahi majlis ini ya Allah. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Karuniakan kepada kami kefahaman yang benar. Karuniakan kepada kami nikmatnya yakin padamu ya Allah. Nikmatnya istiqomah. Nikmatnya husnul khatimah. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa kabar hadirin? Yang kemarin nomor berapa? Kemarin 196. Harus berhati-hati, sepatah kata, tapi kalau salah ya tetap salah ya. Kemarin 196, bisa diulangi? Kitab Al-Hikam pasal 196 pada halaman 144. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu kalamin yabruzu alaihi kiswatu al-qalbi alladhi minhu baraza. Tiap-tiap kalimat yang keluar pasti membawa corak bentuk hati yang mengeluarkannya. Teko hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam madu keluar madu, di dalam comberan keluar comberan. Jadi kalau kita ingin mengenal seseorang, perhatikan saja dari pembicaraannya. Masih ingat kemarin, ini mengulang ya. Ada 4 tingkatan. 1, orang yang kualitasnya tinggi, orang yang utama. Kalau bicara, cirinya 1, zikrullah. Pasti bicara apapun terkait kepada Allah. Karena dia tahu tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah, lepas dari genggaman Allah. Jadi kalau orang yang utama tuh kalau bicara pastinya tersangkut ke Allah. Karena tidak ada satupun urusan di dunia yang lepas dari genggaman Allah. Yang kedua, jadi ilmu yang manfaat. Karena dalam hidup ini apapun yang disampaikan harus manfaat. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah dengan sesuatu yang manfaat. Jadi kalau orang yang kualitas tinggi kalau bicara manfaat. Yang ketiga, cirinya adalah hikmahnya menggugah. Jadi selain nambah ilmu yang manfaat, juga ada energi yang membuat orang tergerak untuk bisa berbuat. Kan ada yang hanya ilmu saja, tapi ada ilmu yang membuat orang bisa bergerak melakukannya. Nah, orang yang kualitas tinggi, kata-katanya itu punya tenaga yang menggugah dan mengubah.
Dan yang keempat, cirinya adalah kalau bicara tuh jadi solusi, bukan hanya memperbincangkan masalah. Jelas? Coba, apa? Ulangi. 1, zikrullah. 2, ilmu yang manfaat. 3, hikmah yang menggugah. 4, solusi. Ini udah berulang-ulang pelajaran ini. Jadi kalau nanti dari calon menantu, dengerin aja ngomong. Kalau tahu berarti dia belum rezeki. Karena orang yang biasa-biasa, cirinya kedua adalah peristiwa. Pokoknya kalau orang yang umum, kalau ngobrol pasti sibuk ngobrolkan peristiwa, kejadian. Apapun kejadian dia ngobrolkan. Kalau ngobrolnya banyak nyambung ke Allah, naik dia kepada kualitas. Kalau obrolan kejadian jadi ilmu, naik. Kalau obrolan jadi hikmah, naik ke atas. Kalau obrolan jadi solusi, bagus, naik. Berarti dia dari kejadian bisa bagus. Tapi kalau hanya ngobrolkan kejadian, dia buang-buang waktu, nggak bagus. Dan orang yang ketiga adalah orang yang rendahan. Apa cirinya? Kalau bicara negatif, nggak jauh, mengeluh, mencela, ngerasula. Pokoknya nggak ada kata-kata yang manfaat dari mulutnya selain negatif saja. Dari bangun tidur tuh, badan tuh nggak enak aja, kepala pusing, Gusti ya Allah ampun. Pas lihat makanan, bosan ini lagi. Sambil dimakan, ya. Lihat ke istri, ini lagi, dosa itu. Sama, pokoknya lihat cuaca mendung, mengeluh. Lihat jalan macet, mengeluh. Pokoknya kata-kata yang keluarnya tuh khas sekali, negatif. Nggak pernah bisa ngomong, muji orang tidak bisa. Kalau lihat seseorang pasti dia omongin negatifnya. Lihat mobil bagus aja pasti dia ngomong gini, itu mah nyicil, gitu. Nggak boleh ada yang positifnya. Oh serius, hadirin. Dengar saya ceramah begini pasti dicari yang negatifnya. Masa ada kiai ketawa aja, emangnya Rasul begitu, gitulah. Ya memang saya masih sangat jauh dari Rasulullah. Tapi lah adalah dikit-dikit yang manfaat mungkin ya. Yang kelima, berarti nggak nyatat tuh, saya lewat yang keempat. Yang keberapa? Yang keempat, orang yang dangkal. Apa cirinya orang yang dangkal? Sibuk ngomongin dirinya sendiri. Kalau orang yang dangkal tuh dominan sekali mengatakan saya, jasa saya, rumah saya, keluarga saya, ilmu saya, anak buah saya. Pokoknya tidak ada dari obrolannya itu selain dia ngangkat dirinya sendiri. Orang yang dangkal begini dia tidak tertarik dengan ilmu yang manfaat, tidak tertarik dengan hikmah yang menggugah, tidak tertarik dengan zikrullah. Tertariknya cuma satu, dia ngangkat-ngangkat dirinya saja. Dan celakanya kalau orang sudah nyebut saya, kecenderungannya itu bohong. Ditambah-tambah. Kalau udah cerita diri, besar peluang ngangkat dirinya tuh besar. Ibu, hari ini hari Senin Kemis saum, alhamdulillah saya saum ya udah hampir 2 tahun inilah. Benar 2 tahun. Sudah hafal berapa juz ya? Saya hafal alhamdulillah sekitar di bawah 5 lah. 1 juz kan di bawah 5, tapi dia tetap pengen ngangkat diri. Ia akan cenderung ngangkat-ngangkat diri, kecuali umur lah ya yang suka dikurang itu ya. Ibu berapa umurnya? Sekitar 17-an. Hati-hati hadirin. Hati-hati.
Mulut itu pilihannya cuma dua, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam, tidak ada lagi pilihan yang lain. Jadi kalau kira-kira nggak ada manfaatnya, nggak ada kebaikan, diam saja. Kalau ada manfaat, yakin ini baik, baru bicara, dan secukupnya. Jadi mulut ini diciptakan bukan untuk bicara, tapi untuk bicara baik. Jelas? Nah, gitu atuh. Baik, selanjutnya. Satu 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man udhina lahu fit ta'biri fahumiyat fi masami'il khalqi ibaratuhu wa julliyat ilaihim isyaratuhu. Siapa yang telah mendapat izin dari Allah untuk berkata-kata atau menerangkan, maka segala kata-katanya dapat dimengerti oleh pendengarannya, dan semua isyarat petunjuknya dapat terang jelas bagi mereka. Aneh tapi nyata, dalilnya sama, tapi ketika disampaikan rasanya beda. Benar? Selain rasanya beda, juga hujamannya beda. Ada dalilnya, innallaha ma'as sabirin. Sama dalilnya, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ada yang didengar hanya jadi hafalan oleh pendengarnya. Ada yang didengar menggugah perasaan. Ada yang didengar menggerakkan kemampuannya untuk berusaha sabar. Dalil kan sama dari dulu juga sampai sekarang, benar? Tapi kenapa daya hujam, daya gugah, daya ubahnya beda-beda? Nah ini kalau menurut Imam Ibnu Athaillah, siapa yang dapat izin dari Allah menyampaikan ilmu yang Allah kehendaki sampai ke makhluknya, diizinkan oleh Allah berkata-kata menerangkan, maka kata-katanya itu mudah dimengerti. Dan maunya gini aja. Mudah dimengerti dan isyarat petunjuknya jelas bagi mereka. Banyak hal yang dekat, tapi kadang nggak paham. Tapi dijelaskan oleh seseorang yang diizinkan Allah bicara, jadi jelas. Oh, ya, iya ya, gitu. Nggak ada siang gitu. Iya. Yang tadinya sedih, luka, bisa berhenti tuh lukanya. Nah, orang-orang tertentu yang Allah izinkan bicara seperti ini, tidak dahsyat kata-katanya, bisa jadi sederhana, tapi aneh, yang dengar tuh jadi ngerti, jadi paham, dan jadi tergugah. Ini menurut Imam Ibnu Athaillah, orang ini ditolong oleh Allah. Kenapa Allah nolong ada ulama atau ustadz atau orang tua yang punya kekuatan kata-kata? Allah tahu riadoh orang ini. Mungkin qiyamul lailnya bagus, baca Qur'annya kuat, sujudnya panjang, sodakohnya melimpah, air mata tobatnya deras. Allah kan melihat, ini hambanya serius nih. Boleh cerita sesuatu? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Jadi ada seorang teman ini baik, dermawan, tapi begitulah suatu saat yang saya tahu baik.
dermawan, dan kalau sedekah tuh walaupun susah dia sedekah. Suatu saat diuji oleh Allah sehingga masuklah ke dalam penjara. Ini sesuatu yang di luar kemampuannya, tapi dia terima, ridho sekali. Di penjara itu ceritanya nikmat. Tahajud jadi bagus, duha aja minimal 12 rakaat. Nggak ada malam yang luput dari tahajud. Pokoknya di penjara tuh jadi bagus, dan rezeki itu jadi kebuka. Fisiknya di penjara, tapi rezeki usahanya jadi bagus. Di penjara juga menyantuni, pokoknya banyaklah kebaikan yang dia lakukan, karena dia merasa, loh, kok sesudah di penjara rezeki saya, usaha-usahanya jadi lancar. Lepaslah dari penjara karena tidak lama, ya. Keluar dari penjara, rezeki jadi seret. 2 bulan sesudah keluar penjara, evaluasi. Kenapa jadi usaha jadi seret begini? Masa harus masuk lagi? Beliau dan istrinya evaluasi. Karena memang waktu di penjara tuh ibadahnya kuat. Sehingga dan rezeki dikasih itu dipakai betulan untuk menyantuni di dalam penjaranya orang-orang yang tidak punya, mendatangkan ustadz untuk ngajar, ya, selain ibadahnya bagus. Tapi sesudah keluar penjara, bisnis sibuk lagi, duha menurun terus, 12, 8, 4, 2, itu juga mepet. Yang biasa menyantuni sekali ngasih makan di penjara atau ngedidik yatim penjara 50, sebulan, 2 bulan berkurang. Akhirnya berkurang juga rezekinya. Akhirnya beliau putuskan, kalau gitu saya harus perbaiki lagi. Tidak masuk penjara lagi, tapi ibadahnya ditingkatkan lagi. Tidak menerima tamu sesuai kecuali di atas jam 9. Bisnis apapun yang mau datang jam 9 berarti tidak menguntungkan, karena mengganggu ibadahnya. Saya dengar perkataannya karena udah kenal lama, ya. Saya dengar kata-katanya tuh runut, bermutu, membuat saya tadi duhanya meningkat. Alah, saya aja duha nggak gitu-gitu amat. Tadi terjadi peningkatan sesudah mendengar beliau itu. Ini yakin Allah menggerakkan beliau itu untuk nyindir saya. Masa saya harus di penjara? Dan beliau konsisten tuh. Pokoknya kalau ada tamu bisnis yang mau ketemuan jam 8, itu pasti merugikan. Karena mengganggu hak saya untuk dekat dengan Allah pagi-pagi. Jadi baru keluar dari rumah tuh, kalau di atas jam 9 boleh. Karena dia tidak mudah terus cari ladang amal untuk menyantuni, dengan izin Allah dibuka kembali. Nah, yang saya perhatikan itu perkataannya jauh lebih berkualitas, runut, tiap patah kata tuh saya juga senang mendengarnya. Ini ilmu. Saya dengar dari ustadz itu, bahwa kalau saya mati nanti dikubur, tidak ada yang nemanin selain amal. Saya ingin sekali dikubur saya makin lapang kalau anak bisa mendoakan. Kalau anak saya tidak bisa mendoakan dengan baik, saya ingin lebih banyak anak yang saya santuni. Mudah-mudahan doanya jadi teman di kubur. Mungkin lagi sempit, tiba-tiba lapang. Saya senang dengarnya, jadi ngebayangin saya yang dikubur. Ini Masya Allah. Nah, inilah kata-kata, sebetulnya itu sama hadisnya, ya kan? Tapi kenapa ada kata-kata yang ada tenaganya, yang membuat punya power, yang membuat kita merenung, membuat kita tergugah? Ini izin Allah. Nah, biasanya orang-orang yang begini riadohnya kuat. Makanya ibu, bapak dulu, Pak,
Jangan terlalu banyak nasihatlah untuk istri ya. Bukan tidak boleh. Kalau terlalu banyak rada-rada mubazir Pak. Kenapa? Karena istri sudah tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Itulah yang menyebabkan tidak ada tenaga. Ibu harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesuai dengan Pancasila dan undang-undang. Garing Pak. Dan istri juga tahu bapak subuhnya telat, Iqra baru jilid 3, jadi kuranglah energinya. Ibu juga Bu, ngasuh anak tuh tidak usah dengan rewel, segala diomongin. Janganlah Bu, mending ibu mah banyak istighfar, banyak ngaji. Jadi mulut ibu teh dipenuhi dengan keberkahan. Sekali bicara teh paten. Nah, sini. Ya Bu, beda. Ada energinya. Sini. Nah. Ibu yang melahirkan kamu. Sampai semua amalnya diceritakan. Tetapi si anak teh nggak mempan. Kenapa begini Bu? Nggak ada ruhiyahnya, nggak ada kekuatan ruhiyahnya. Udah jadi penceramah mah nggak usah canggih-canggih amat bicaranya. Jadi pidato juga tidak usah menggebu. Maaf saya bicara begini, karena saya punya guru. Dan guru saya tuh bicaranya sederhana sekali. Tapi sekali bunyi, ngejongkeng tuh saya tuh Pak. Kemarin saya di SMS oleh guru, aduh itu evaluasi total, sedikit SMS-nya, cuma disuruh memejamkan mata. Coba pejamkan mata Ingat waktu tobat dulu, ketika membuka lembaran-lembaran dosa, sebentar saja pejamkan mata. Pas saya coba evaluasi, aduh, kerasa melencengnya hati dibanding pada waktu saat-saat sedang pedihnya air mata tobat. Astagfirullah. Saya banyak WA tiap hari, banyak pisan. Kenapa WA dari guru mah segitu aja membuat pengen jual ini, nggak mau pakai itu lagi, nggak mau ini, ya piriaun, ya pisombongan. Beneran tuh. Punya motor padahal baru beli. Sesudah dapat, ria ya naik motor. Jadi gelap ya naik motornya juga malam-malam udah bisa ria. Udah pengen naik motor hadis ini. Cuman saya pikir, oh ya ini ada riaknya. Ini ada ujubnya. Itu hanya dengan SMS yang tidak berapa banyak. Nah ini kalau saya pahami, beliau riadohnya luar biasa, sehingga Allah mengizinkan tidak hanya perkataan dalam lisan, tapi perkataan dalam tulisan pun punya tenaga. Masya Allah. Artinya, lebih baik kita jaga lisan dan mengisi lisan kita ini dengan memperbanyak zikrullah, daripada ngobrol kata-kata yang tidak ada tenaganya malah jadi dosa. Jelas hadirin? Terutama ibu-ibu. Oh, si Ama nyalahin wanita aja. Belum apa-apa udah jawab. Katanya memang otak bicara wanita kan lebih daripada otak bicara lelaki. Sehingga, maaf ya Bu, stok kata-katanya lebih banyak. Dah lagi masaknya dengan katel ngobrol. Itu katel teh kemana wae tuh kamu teh ditanya katel. Padahal katel nggak bisa jawab. Nggak apa-apalah hadirin. Ada juga yang bicara tentang ilmu, jadi ilmu tapi nggak ada daya gugahnya, pudar cahayanya. Padahal ilmunya banyak, padahal yang disampaikan Al-Quran, hadis yang sahih, tapi kurang daya hujamnya, kurang daya gugahnya. Kenapa? Nah, mungkin ada sesuatu nih.
sehingga Allah kurang menolong ilmunya punya daya gugah dan daya hujam. Begitulah. Jadi kepada para orang tua, sudahlah, tidak usah segala diobrolin. Sudah segitu aja. Ilmu selanjutnya adalah ilmu tentang leadership. Enaknya jadi umat Islam, kita tidak ruwet, karena kita punya uswah hasanah, contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Udah enak. Gimana ya saya nyetel wajah saya? Udah setel wajah Rasul we. Rasulullah tuh wajahnya cerah, kelihatan kan saya cerah-cerah gini, ya. Hidung mah hidung wajah teh enggak. Udah kulit mah saya mah nggak perlu pakai pencerah, terima we gini dah jatahnya. Tapi saya percaya kalau tulus dari hati, kan senyum teh macam-macam. Ada senyum sinis, ada lagi senyum kerja, Pak. Nah, kayak assalamualaikum kan. Ada yang memang dia harus senyum, ngaplek ya senyum. Ada yang senyum supaya kelihatan cakep. Ada yang senyum karena namanya menahan kepedihan. Senyum yang asli itu adalah ingin membahagiakan orang. Tidak sulit bagi kita untuk gimana ya harusnya bersikap menghadapi penghinaan orang bertahun-tahun. Apakah harus dilawan? Apakah harus dibiarkan? Lihat saja Rasulullah SAW. Idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Enak bagi kita tuh, tidak rumit. Termasuk bagaimana nih kalau kita mau tahu tentang kepemimpinan Rasul. Ini kuncinya, 4. Ilmunya sudah dikenal semua pihak. 1, pemimpin itu kata kuncinya yang pertama adalah sidik, benar. Niatnya benar, ucapannya benar, perilakunya benar, hidupnya sangat konsisten dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, membela kebenaran. Dia sangat bahagia dengan kebenaran tersebar, sedih kalau kebenaran meredup, itu sidik tuh. Jadi bicaranya tuh pasti benar, nggak pakai bohong. Janjinya juga benar, ditepati. Itu ciri pemimpin. Rasulullah SAW itu idola saya. Jadi saya tidak rumit. Saya cari saja. Kalau saya punya atasan, kalau boleh saya milih atasan, pilih yang perkataannya benar. Di dalam penelitian Thomas J. Stanley dari Amerika Serikat meneliti 733 orang yang dianggap paling sukses di Amerika, dan ternyata membuat 100 kriteria apa yang akan membuat orang sukses, diurutkan dari 100 itu. Ternyata ranking di sekolah, IPK dan NEM itu hanya urutan ke-30 untuk membuat orang sukses. Jadi ada harapan, ya. Tentu yang IPK-nya terlalu jeblok memang tidak ada harapan. Yang tidak ranking-ranking bukan berarti bekerusak tuh masa depannya. Lalu IQ itu gift ya, yang normal tuh antara 90 sampai 109 itu standar.
Di atas itu, di atas rata-rata 110 sampai 120, dia sudah di atas 120 ke sana, udah jenius, itu nggak memilih. Dan itu poin penentu ke 21. Jadi yang IQ-nya 110 itu nggak apa-apa, dia masih punya peluang sukses, kata itu dia penelitiannya. Lalu kampus ternama sekolah favorit itu nomor urutan 23. Lalu apa urutan pertamanya yang membuat orang bisa sukses? Di sana disebutkan urutan pertamanya adalah kejujuran. Being honest with all people. Kalau nggak salah gitu hadirin. Tek bahasa Inggris takut salah, nggak boleh banyak gaya. Jadi kalau sudah kehilangan kejujuran, itu sudah tidak bisa lagi sukses. Terbukti yang berpangkat, yang bergelar, yang berkedudukan, yang populer di Indonesia, tertangkap tangan, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, karena ketidakjujuran. Makanya jangan main-main ya dengan kejujuran. Santri juga kalau ketahuan tidak jujur di pesantren kepaksa dikeluarkan. Sedih memang, tapi sesudah dididik memang kejujuran harus dari awal. Kalau saya milih mendingan anak saya nggak naik kelas daripada tidak jujur. Apalah sih artinya naik kelas kalau dia tidak jujur, betul? Sekolah di pesantren juga tidak usah lulus 100%, apa bangganya lulus 100% kalau lulusnya tidak jujur? Nggak apa-apa, nggak usah pada lulus. Yang penting semuanya muridnya jujur. Kalau dia untuk lulus SMP saja sudah tidak jujur, mau jadi apa dia nanti? Pak, Bapak, apakah mau punya istri jujur? Jawab, Pak. Apakah mau punya anak jujur? Walaupun Bapak? Saya kan cuma nanya, tinggal jawab. Walaupun Bapak, kenapa ketawa? Karena mikir jawaban yang paling tepat. Ngomong jujur, asal nggak jujur ya. Walaupun Bapak sedang berusaha keras untuk jujur. Bagus kan? Bu, Ibu, Mak, apakah mau punya suami yang jujur? Mau mereka. Apakah siap kalau suami mengatakan keinginan yang sejujurnya? Kok nggak jawab sih? Siap tidak? Oh. Nah inilah salah satu kesulitan di Indonesia yang kronis tuh. Suami menuntut istrinya jujur padahal dia enggak. Istri mengharapkan suami jujur, giliran jujur kelengan. Hargai kejujuran suami teh, Bu. Ibu. Jujurnya jujur apa dulu? Ya jujur mah jujur weh. Bu, sejujurnya saya sebetulnya sudah punya lagi, Bu. Itu di garasi, silahkan Ibu pakai. Loh, punya apa Ibu? Tuh, udah suudon aja. Punya kendaraan baru. Nah, hadirin, Rasulullah SAW perkataannya dijamin benar. Tidak ada tuh bohong, dilebih-lebih, dikurang-kurang, ditambah-tambah. Tidak ada. Mantap, sehingga perkataan itu bulat, orang itu tidak pernah ragu. Penting bagi kita nih, Bapak, Pak, jujur. Aduh, berat. Nggak usah segala diomongin memang, kalau ditanya aja.
Iya, ini serius. Kalau dosa dan aib ditutupi oleh Allah, enggak boleh dibuka oleh kita. Allah nutupin itu supaya kita tobat. Allah tidak ngampuni kalau kita suka ngebeber-beberkan apa yang Allah tutupi. Tobat. Tapi kalau ditanya, berarti harus jujur. Kalau nggak ditanya, harus tobat. Jangan licik dalam hal apapun. Allah pasti lihat. Dengar ya, ini penting sekali. Tidak ada orang yang jago berbohong. Orang tidak tahu kebohongan kita, bukan karena kita jago berbohong, melainkan karena Allah belum membuka. Kalau Allah membuka kebohongan kita, pasti terbuka. Mau sembunyi dimanapun, Allah tahu. Mau motret, pakai baju, tidak pakai baju, Allah lihat. Jangan mikirin orang lain, mikir aib sendiri. Bapak dihargai istri, karena istri tidak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Nah, gitu nunduk. Langsung gini. Sama, kenapa Bapak Ibu datang ke sini? Mau dengar ceramah A'agim? Bukan karena saya sudah soleh, karena Allah masih nutupin dosa orang ini. Aibnya, kekurangannya. Maka jangan pernah merasa aman dalam hidup ini. Karena sekejap Allah bisa membuka semuanya. Kalau saudara lihat yang viral-viral, yang dibuka-dibuka, Allah itu yang membuka dengan izin. Mikirin dosa sendiri hadirin. Apa yang Allah kehendaki dibuka pasti terbuka. Apa yang Allah tutup akan tertutup. Makanya jangan bohong, karena bohong itu hanya memenjarakan diri kita. Tapi kalau saya jujur, nanti saya dimarah. Gak apa-apa dimarah orang, daripada dilaknat Allah. Benar? Mending jebet sekaligus dimarah, udah gitu Allah bisa ngebalikin hati yang marah jadi memaafkan. Tapi kalau Allah yang marah, gimana selamatnya diri kita? Betul? Saya kalau jujur di kantor, saya dikeluarkan, keluarin aja dari kantor. Emang rezeki dari Allah hanya dari kantor itu? Enggak. Jujur. Jujur. Saya tegang hati saya hadirin. Bisa saya juga ada yang kurang jujur nih hadirin. Tapi berusaha keras untuk konsisten jujur. Karena itulah kepemimpinan tuh dari sana awalnya. Kalau pemimpin sudah tidak konsisten antara mulut dengan kenyataan, tidak kredibel. Susah hadirin kalau sudah kebongkar tuh. 2, amanah. Memang dengar angka 2 tenera ribut wae. Yang kedua, amanah. Jadi dengar tolong baik-baik ya Bu, Pak. Kalau orang bangga dengan pangkat dan jabatan, itu rasa amanahnya kurang. Harusnya kalau mendengar pangkat jabatan tuh yang ada tuh takut, bukan bangga. Karena setiap jabatan itu amanah. Amanah. Kalau orang bangga banyak anak, itu belum masuk ke wilayah kepemimpinan. Harusnya tahu ini anak itu amanah. Kalau ada orang banyak, wah ini murid-murid saya banyak, apa bangganya? Itu amanah. Makin banyak jamaah, saya harus tanggung jawab. Makin banyak santri, tanggung jawab. Jadi kalau orang senang ya dengan jabatan, merasa gagah, punya jabatan ini itu, hati-hati tuh. Karena aslinya yang benar tuh dengan iman tuh, dengan jabatan tuh bukannya bangga, takut.
Sedikit yang takut dengan jabatan itu, betul? Biasanya malah syukuran, padahal kerjanya belum. Ya saya diwanti-wanti guru tuh, waktu pesantren, hati-hati, tiap nambah santri, harus tanggung jawab di akhirat. Beneran itu. Hanya santri berapa ribu aja juga, apalagi 260 juta, udah nggak usah pengen jadi presiden. Pertama masih siapa yang nyalonin, ya nggak? Yang kedua siapa yang milih? Istri sendiri gimana? Ya, mau milih ya. Saya mah tahu modalnya. Jadi jangan bangga dengan status pangkat jabatan, karena bukan itu yang membuat orang mulia tuh, tapi kemampuan mengemban amanah. Rasulullah tuh amanah sekali. Sampai mau meninggal saja, ummati, ummati, umatku, umatku. Saking mikirin umatnya. Berjuang siang malam tuh. Enggak kenal lelah. Bersimbah air mata, keringat, darah. Agar umat ini selamat. Rumahnya sederhana. Perutnya lebih banyak lapar daripada kenyang. Rumahnya jarang itu mengepul asap dari masakan. Oh, kalau lihat waroknya Nabi Muhammad, tempat tidurnya saja sampai berbekas. Itu pemimpin. Mungkin kita tidak menjangkau itu terlalu jauh, tapi setidaknya sing sadar bahwa jabatan itu bukan gaya, bukan hebat. Jabatan itu amanah. Kalau nggak sanggup mah jangan. Karena nggak akan kuat mengemban amanahnya. 3. Fatonah. Fatonah itu smart, profesional, bijak. Jadi Rasulullah tuh pemimpin yang beneran pemimpin tuh. Ajeg. Kan kekuatan pemimpin itu adalah membangun visi, cita-cita. 23 tahun dibangun cita-cita keselamatan dunia wal akhirat, berubah jazirah Arab, berubah dunia ini. Benar? Inilah kepemimpinan. Membuat orang punya cita-cita. Coba. Terlalu semangat tadi. Boleh minum dulu? Bismillah. Kalau otak banyak mikir, otak ini perlu banyak oksigen. Di antaranya dari air. Alhamdulillah. Sunahnya 3 tegukan. Sampai di mana tadi? Apa? Maaf ya, suka nanya karena ciri-ciri orang yang sudah tua itu ada 3. 1, pelupa. Yang kedua dan yang ketiga saya lupa tuh. Mengerti? Ya, ciri-ciri udah tua tuh ada 3. Udah smart. Nah, Rasulullah SAW bisa membangun visi secara syariat ya. Jadi orang sadar dari menyembah berhala ke menyembah Allah. Dari hanya memuja kesenangan dunia menjadi merindukan kesenangan surga. Diubah itu. Dari yang tadinya borju, semuanya serba nafsu, diubah menjadi semua serba mengutamakan kemuliaan akhlak, kebersihan hati. Dari yang senang mengumpulkan uang, diubah cita-citanya menjadi senang dermawan. Ini tidak mudah, itu kekuatan pemimpin itu begitu, membangun visi. 1, dia membangun cita-cita bersama. Dan yang kedua, kemampuan menggerakkan orang menuju cita-cita bersama. Ini nggak bisa oleh
sembarang-sembarang orang. Indonesia tuh negara besar. Kita nggak lagi cerita Indonesia ya. Si ibu menjiwai ketahuan biasa aja bu ya. Saya lagi serius ini. Rasulullah membangun visi di umat dan menggerakkan umat, termasuk kita bisa datang ke tempat ini. Itu kan tergerak dari kekuatan leadership Rasulullah SAW. Kita kan bergerak sekarang cari ilmu, karena Rasul mengatakan tolabul ilmi faridah, mencari ilmu wajib. Tergerak kita ke masjid rumah Allah, satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah ngangkat derajat, pengen ke sini. Masya Allah, ini buah kepemimpinan. Nah, kalau makin kuat leadership seseorang, energinya tuh membuat orang tergerak punya cita-cita. Dan nyata cita-cita itu. Sesuatu yang ingin diraih. Dan yang keempat, tabligh. Menyampaikan. Seorang pemimpin harus punya kemampuan menyampaikan. Menyampaikan kebenaran. Menyampaikan cita-cita yang akan diraih. Tapi kekuatan kata-kata ini tidak pernah bisa kuat dengan baik kecuali klik mulut, hati, sikap sama, baru energinya kuat. Kalau mulutnya saja yang ngomong baik, hatinya enggak bisa. Gampang aja. Apalagi kalau ngomongnya bagus, tapi faktanya tidak. Repot sekali. Itulah yang saya dapat pahami kepemimpinan Rasulullah SAW, sehingga dalam tempo 23 tahun saja berubah tuh Jazirah Arab dan sampai ke seluruh dunia, kekuatannya menggugah dan mengubah. Dan dari tahun ke tahun, kalau ini keburukan, kata seseorang tuh ya, kalau omongan Muhammad ini buruk, enggak mungkin terus-menerus menyebar keburukan ini. Ini adalah kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim.